back to Scooter in Black. Balik lagi bareng gua Kuki. Nah, gua sekarang lagi bareng sama Mas Sultan. Apa kabar Mas? Sehat Baik, ya? baik, sehat. Nah, Mas Sultan ini adalah salah satu ownernya Ruang Vespa. Nah, Mas, gue di sini tuh sebenarnya pengen nanya-nanya nih. Kita ngobrol-ngobrol seputaran Vespa, Gimana? dagangan lu. Boleh nggak sebutin kenapa Vespa? Kenapa Vespa? Oke, kenapa Vespa? Basically gua itu dari SMP kali ya. Dari SMP itu gue suka datang-datang ke pensi-pensi kayak gitu kan. Terus, nah pada saat gue SMP itu yang lagi topnya itu tuh kayak gaya-gaya klasik gitu, ya kan. Nah sementara kan waktu SMP orang tua gue strict banget nih. Gue nggak boleh punya motor sebelum gue 17 tahun gitu. Sebelum gue punya SIM. Kan, nah berarti gue basically dari fashionnya dulu gue suka klasik gitu kan. Terus apa sih yang cocok nih gitu kan buat gaya-gaya klasik. Nah waktu itu tuh pas SMA teman-teman gue main Vespa tuh. Terus gue ngeliat kak, wih asik juga nih main Vespa ya kan ya. Nah cuman gue belum punya duit pada saat itu beli Vespa. Lebih tepatnya ya anak SMA jajan berapa sih gitu kan. Terus balik lagi ke keluarga gue yang strict banget nih gitu kan. Lu nggak boleh bawa motor dulu deh sebelum lu 17 tahun gitu kan. Ya udah akhirnya ada tetangga gue, dia hobi Vespa gitu kan. Tetangga gue dia hobi Vespa, terus gue minjem lah nih. Emang ada Vespa dia mau dijual. Ya udah lu pakai aja deh gitu kan. Ya udah bener ya gue pakai ya. Nah terus di Vespanya dia itu Sprint, gue inget banget. Vespa Sprint 75 kalau nggak salah. Nah itu tuh ditulisin for sale gitu. Ya, pakai for sale terus pakai kertas HVS terus dilaminating gitu. Itu tahun berapa tuh? 2009. 2009. Wah, tuh. Mas dia pokoknya ngejual Tan nih lo jualin dia bilang itu kan ya. Berapa? 4 juta. Dia bilang kayak gitu. Oh gitu, ya udah. Nah, kan ditulisin for sale sama dia terus kayak ditaliin gitu jadi Vespanya di belakangnya ada kayak backracknya gitu terus dipasangin for sale gitu kan terus nomor handphone dia gitu. Nah, gue licik juga sih nih, ya kan gue pengen punya Vespa nih, ya kan. Gue copot lah itu for sale-nya. Gue copot, ya udah gue pakai aja. Terus kalau ditanya, Tan udah laku belum. Wah ada kali lama banget itu, gitu. Jadi iya gue pakai terus, nyaman kan, wah nyaman banget nih. Terus bokap gue juga ngeliatnya, wah lu kayaknya happy banget nih, gitu kan. Nah pada saat itu sama bokap gue, ya udah bayarin aja. Wah senang banget dong gue, ya kan, senang banget. Tapi pada saat itu kebetulan gue harus kuliah ke luar kota, gitu. Gue harus kuliah ke luar kota. Berarti itu lu awalnya zaman kuliah apa SMA? Dari SMA berarti SMA kan. Dari SMA. Udah mau kuliah tuh. Udah mau kuliah. Nah kata bokap gue, jangan deh, dia bilang gitu kan. Gak usah dibawa deh Vespanya, gitu. Vespa yang Sprint dibawa merah tadi. Keluar kota? Iya, maksudnya ke kampus gue. Gitu. Gue kuliah di Lampung gue. Oh Lampung. Terus? Nah, terus ntar lu main-main mulu, kata bokap gue kayak gitu kan. Ya udahlah kata gue kayak gitu. Ya gue nurut aja nih kata orang tua gue kan. Ya kuliah gue udah dibayarin, masa gue mau petatang-petenteng. Ya udah, akhirnya gue ikhlasin deh tuh, gue balikin lah tuh akhirnya kan. Tuh Vespa ke yang punya kan. Tadi mau dibayarin kan, nggak jadi. Sampai akhirnya gue kuliah, gue lulus. Terus kerja kan nih gue. Kerja, terus ngerasain gaji, ngerasain punya duit, ya kan. Baru langsung gue mau beli motor. Jadi yang gue beli ya motor Vespa tuh 2014 apa 2015 gitu. Itu sih. Akhirnya ya udah sampai sekarang. Berarti gitu. waktu itu Vespa pertama lo apa tuh? Eksklusif. Oh, eksklusif. Ya. Yang di for sale itu. Bukan yang, itu lu balikin. Itu gue balikin kan, itu kan Sprint. Nah, akhirnya gue kuliah terus gue kerja. Terus gue beli eksklusif. Eksklusif 1 apa 2? Eksklusif 2 tahun 94. Oh iya. Gitu. Tahun 94. Tahun belinya 94. Pas kuliah. Enggak. Gue belinya 2015 pas gue udah kerja. Berapaan tuh Mas? Waktu itu eksklusif termasuk tinggi. Ya eksklusif 2015 itu harga termasuk tinggi tapi karena gue suka. Ya kan balik lagi nih, yang namanya Vespa kan harganya nggak nentu ya, gelap lah ya. Nah, kalau lu suka ya udah lu bayarin gitu kan. Kalau enggak ya udah gitu, take it or leave it gitu kan. Gue beli waktu 10 juta 400.
10 juta. Ya. Pada saat itu 2015 termasuk mahal, eksklusif. Iya, benar. 10.400.000 gitu. Karena kenapa gue tahu mahal? Karena dari situ kan gue langsung bawa ke bengkel nih, ya kan ya. Gue bawa ke bengkel, gue dikenalin sama temen gue bengkelnya di mana. Dibacain gue sama orang-orang bengkel. Wah mahal banget loh beli eksklusif segini gitu kan. Segitu, iya. Iya. Berapa emang pasarannya om? Gue bilang gitu kan. Ya paling mah 7 juta, 8 juta. Gitu. Oh ya udahlah kata gue kayak gitu kan. Ya udah. Akhirnya gue happy tuh pakai tuh Vespa kan. Touring ke Jogja kayak gitu-gitu kan. Ya udahlah. Akhirnya gue ya udah. Tapi sekarang udah nggak ada sih Vespanya. Yang Vespa eksklusif itu iya udah gue jual. Karena Jual untung kan. Jual untung. Itu lu dapat lu beli 2015 terus lu jual tahun berapa? Gua jual itu mau kawin bro. Tahun berapa? 2019. Itu eksklusif 2016 kayak udah 15 jutaan kali ya? Iya, 14, 15 gitu gitu. Nah gua waktu itu laku berapa? 12 kalau nggak salah. 12. Nah itu kan BU juga gue sebenarnya kalau gue tahan Iya. mau kawin bro ya kan ya. Udah daripada gue dicecer sama orang catering. Gitu. Sampai sekarang kan akhirnya lu jadinya paham nih tentang Vespa karena lu dari zaman SMA kuliah sampai sekarang main Vespa, akhirnya lu buatlah tuh namanya Ruang Vespa. jual beli Vespa. Nah, itu boleh ceritain nggak Awal mulanya Ruang Vespa. Oke. Ruang Vespa itu gua buat tahun 2017 kalau nggak salah ya. 2017 gua buat Ruang Vespa. Tapi arahnya bukan jual beli gitu. Jadi gue itu kemana-mana naik Vespa eksklusif gue yang hijau itu, yang tahun 94 itu, terus gue nge-review tempat kopi, gitu, nge-review tempat kopi. Gue datang kemana, terus coffee shop gue foto-foto, terus gue review gitu kan. Pada saat itu lagi hits banget tuh yang kayak gitu tuh. Nah, Ruang Vespa tadi dari situ. Terus sampai akhirnya nggak aktif lah itu Instagramnya, udah nggak aktif lagi, udah mati lah. Sampai akhirnya pandemi ini temen gue ada yang udah, jadi gue nih dagang ini join juga sama beberapa temen gue gitu kan. Terus dia udah ngajakin gue udah lumayan lama lah gitu kan. Cuman pada saat itu gue masih kayak enggak deh, gue bawa Vespa, gue suka Vespa itu sebagai pemakai gitu loh gitu. Gue belum bisa nih nyari cuan di Vespa gitu kan, gue mikirnya kayak gitu. Terus sampai akhirnya dia kayak udahlah coba aja segala macam bla 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 bla. Terus akhirnya ya pandemi bro, ya kan, kebutuhan semakin banyak. Terus gue ngelihatnya juga Vespa nih menurut gue pandemi gini kok udah agak berkurang nih, ya kan ya, udah agak berkurang. Ya terus udah gitu orang-orang kayak selama pandemi ini punya hobi baru nih, ya kan, punya hobi baru, cupang, ya kan, tanaman, ya kan, wah, nah gue ngelakuin makanan, iya orang-orang pada jadi pedagang-pedagang baru bro, ya kan, pedagang-pedagang makanan, terus gue mikirnya kayak, gue, iya gitu, gue dagang apa nih, ya kan, gue punya makanan pada saat itu, bisnis makanan, terus akhirnya berhenti gara-gara bini gue hamil, istri gue hamil, terus dia nggak bisa nyium bau-bau yang gitu kan, karena gue frozen waktu itu, frozen food gitu. Terus udah nggak, terus fashion, ya kan gue, bini gue punya clothingan gitu, terus gue bantuin, terus nggak jalan juga. Terus akhirnya apa ya, terus gue inget tawaran temen gue itu kan, lu mau nggak gitu dagang, nanti gue ajarin deh, dia bilang kayak gitu. Lu kan basicnya udah ngerti lah gitu kan, basicnya udah ngerti, tinggal lo mantengin aja nih gitu kan, apa sih kalau dagang tuh yang harus dilihat tuh apa sih gitu. Terus gue ngomong lah sama istri gue kan, si ini nih ngajakin gue dagang nih gitu kan, oh yaudah coba aja gitu. Yaudah akhirnya gue coba, ya kan, gue ada modal pada saat itu. Terus gue bilang, kok nama teman gue kan, kok nih gue punya modal nih kok gitu kan, lo ada lagi mau ngambil Vespa nggak gitu, kalau lo mau ngambil Vespa gue ada modalnya nih gitu kan, yang kira-kira masuk lah harganya, ada nih, dia bilang kayak gitu. Gue mau ngambil tapi gue kurang modal, ya kan,
yaudah nih pakai gue aja gitu kan. Terus oh yaudah gitu. Gue inget banget Vespa pertama yang gue jual tuh VBB 65. Lumayan tuh harga itu ya. Lumayan, dan gue dapat murah gitu kan, gue dapat murah. Ya bisa lah nih, maksud gue yakin ada untungnya nih pasti nih. Bener, ternyata itu Vespa diambil malam itu, ya kan. Besok sorenya laku. Tagih dong lo, kenagihan kan. Wah cuan nih. Wah cuan nih kata gue kan ya. Gue belum ngapa-ngapain terus udah ada lebihannya lah gitu kan. Udah ada lebihannya nih. Ya udah deh, terusin aja deh nih. Kok nagih nih gue nih gitu kan. Nah kan gue bilang apa, dia bilang. Udah akhirnya dari situ Eko bilang kan, lo harus punya media sosial sih buat ngiklanin kayak gitu, gitu kan. Terus gue mikir apa ya? Kan gue punya ruang Vespa yang waktu itu gue bikin, tapi nggak aktif. Gue delete foto-fotonya, kan followersnya udah nggak dari nol dong berarti gue, ya kan? Ya udah akhirnya di situ gue hidupin lagi ruang Vespa, gitu. Ruang Vespa tuh beli Vespa apa aja sih mas? Kalau Vespa, kalau sekarang kan ya sekarang nih Vespa banyak nih, kayak ada yang racing, ada klasik. Nah kalau lu tuh jualnya yang full ori doang, apa lu yang kalau yang udah di upgrade aftermarket segala macam lu sikat juga lu jualin atau gimana? Atau di ruang Vespa bisa titip jual segala macam, itu gimana tuh? Kalau di ruang Vespa yang jelas gua itu ngejual barang yang gua paham, gitu. Ngejual barang yang sekiranya kalau customer gue nanya, gue bisa jawab, gitu kan. Nah, Vespa kan banyak nih macam-macamnya kan ya. Terus ya ada Matic gitu kan, terus ada yang tadi lo sebut bilang Vespa racingan gitu. Terus ada yang Orion lah, terus ada yang standaran lah gitu. Kalau yang gue jual di sini sampai sekarang ya, itu masih yang standaran, gitu. Ya klasikan. Kenapa? Satu, Vespa Matic, gue nggak pernah punya Vespa Matic, gitu. Jadi kalau ada orang nanya, gue nggak ngerti dan gue nggak tahu harga pasarannya berapa, gitu. Vespa racingan, gue orang yang nggak suka ngebut-ngebutan, gitu. Karena salah satu gue punya Vespa itu, gue tuh kalau di jalan jalan gue santai banget, gitu. Gue nggak doyan gue ngebut-ngebutan. Bawa mobil juga gue nggak doyan ngebut-ngebutan. Bawa motor Matikan deh Jepangan, gak doyan gue. Berarti emang style lu juga sukanya yang klasik ya? Yang klasikan, jadi ya udah. Gitu. Mods gitu ya? Mods, kok lu nyinggung mods? Iya, mods gitu. Iya kebetulan gue juga, ya ada kibat-kibat kesana juga sih. Nah terus biasanya lu dapat Vespa tuh dari mana aja mas? Belusukan kah atau cari di online, apa lu main ke daerah mana, jemput segala macam? Biasanya gimana tuh? Awal-awal itu gue jual Vespa, kan tadi gue bilang gue punya tim nih. Nah, gue punya tim gue tuh memang sudah berjalan duluan lah, sudah running duluan daripada gue gitu ya. Jadi kadang memang mereka tim gue ini udah ada supplier sendiri nih bro. Oh gitu. Gitu, iya jadi kadang-kadang tuh lu tau anak-anak ekstrim gitu gak sih? Vespa ekstrim yang bannya banyak, apa segala macam gitu. Di tempat gue sempat ada tuh namanya Marabunta. Oh, nah mereka itu nggak selamanya negatif. Banyak banget dari mereka itu yang positif. Ya kayak. Berarti beberapa dapat link dari mereka. Dari mereka gitu. Jadi mereka itu ya kalau kita kan ada kerjaan yang tetapnya juga kan gitu loh. Kalau gue ngantor juga gitu kan, gue ngantor juga. Jadi gue nggak bisa setiap hari untuk belusukan gitu cari Vespa gitu kan. Nah kalau mereka itu, wah setiap hari jalan kemana cari gitu kan, ketok pintu gitu. Ntar kalau berarti lu ada timnya tuh untuk yang nah kalau barangnya sekiranya masuk nih, dia ngabarin gue atau ngabarin temen gue, ini nih ada barang nih gini. Tapi nggak langsung gue ambil. Tetaplah kita kan ya milih-milih juga. Ini kira-kira masuk nggak nih? Wah ini PR-nya banyak nggak nih? Kalau kita harus nge-restore, harganya masih masuk apa enggak? Harga juga masih. Gitu. Jadi nggak sembarangan juga sih. Sama paling ya iklan-iklan Instagram, Facebook sih. Gitu. Itu sih kalau nyari. Boleh ceritain nggak
waktu nyari-nyari Vespa tuh Vespa apa sih yang paling pernah lu dapat wah dan waktu itu cuannya juga paling gede di Ada. Jadi salah satu ini yang di belakang kita nih, yang gue pajang ini Vespa Super, gitu, Vespa Super. Tapi kalau misalkan Super, kalau range harga Super kan masih belasan ya, gitu. Kecuali Supernya Super 66, itu dia udah 20-an juga nih harganya. Super doang deh yang nggak naik ya. Iya, karena unitnya banyak, jadi terhitung dia tidak rare lah. Kalau nggak gitu. salah mesinnya juga rewel ya kalau Super ya. Beda sama Excel. Karena kan kalau Excel eksklusif kan dia pengapiannya udah CDI ya, jadi jarang rewel gitu. Kalau Super kan masih ada yang platina. Nah, ada Super di Indonesia ini yang cuma ada 100 unit, gitu. Itu namanya Vespa Super Spesial Edisi 450 tahun Jakarta. Oke. Gitu. Berarti asli masuk Indonesia tuh berarti dia PT dan motor. Dan motor. Tapi memang pada saat itu Gubernur DKI pada saat itu ya, gue lupa siapa, itu memang order khusus ke dan motor, mau dong dibuatin Vespa Spesial Edisi HUT DKI Jakarta ke 450 gitu kan. Ke berapa? 450. Oh, 450. Terus oh ya udah siap. Nah, ya gue nggak tahu ya kebenarannya gimana ya. Cuman literatur yang gue baca dan gue ngobrol sama orang-orang yang memang pada saat itu mereka sebagai pelaku sejarahnya, memang cuma ada 100 unit gitu pada saat itu dibuatnya. Nah, ya 100 unit tahun 78 lah kalau nggak salah, pada saat itu tahun 78 100 unit. Gue yakin udah nggak 100 unit sekarang, gitu kan. Ada aja lah yang udah rusak entah kemana gitu kan barang-barangnya. Nah, gue dapet pada saat itu, terus jadi dia ada 2 warna, ada warna biru, ada warna hijau gitu kan. Pertama gue dapet warna biru, itu dari teman gue sih yang dapet, si Eko yang tadi gue bilang itu. Iya. Nah, terus kebetulan itu unit gue iklanin di ruang Vespa, ya kan, sold. Itu unit, ya kan. Sold kilat tuh. Ya lumayan lah, ya kayak gitu rezekian ya, gitu iya. kan. Nah terus ya Eko juga ya ini rezeki lo nih berarti nih gitu kan. Nah itu lumayan tuh. Itu dapat di? Dapatnya di daerah BSD kalau nggak salah. Masih Jabodetabek lah. Iya, daerah BSD. Terus tiba-tiba ada tengah malam gue mau tidur, tiba-tiba ada orang ngontek malam-malam nih, ya kan. Om, dia bilang, mau tanya Om, Vespa Super yang HUT Jakarta masih ada Om? Masih. Itu berarti ada nomor-nomornya tuh, yang keberapanya ada? Nggak ada. Kalau sekarang kan ada tuh ya yang Matic tuh yang edisi 10 tahun anniversary. Iya, nah itu kan ada tuh 001, 002 gitu. Iya. Kan, gitu. Nah kalau ini kayak teknologinya belum secanggih. Pemikirannya mungkin belum secanggih tapi kayak sekarang kali. Tapi dibilang totalnya cuma 100. Ya, nah balik lagi ya. Gue bukan pelaku sejarah, gue hanya membaca literatur dan gue hanya ngobrol dengan orang-orang yang memang pada saat itu dia kerja di dan motor. Oke. Gitu. Nah, terus itu warna biru tuh pada saat itu, ya kan? Warna biru. Singkat cerita ada orang yang ngeliat laku, dia mau kirim ke Jawa. Dia bilang ini buat bapaknya, dia bilang gitu kan. Saya mau ngaduin bapak saya. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya gue kirim, ternyata dia ngerti Vespa Super HUT ini, orang ini. Ya kan si customer gue ini. Dia bilang, "Om, ini kan yang Vespa Super HUT ada warna hijaunya juga ya?" Gitu kan. Kalau ada, saya mau dong Om. Oh siap Om. Nanti kalau ada saya kabarin ya. Cuman nggak bisa secepat itu gitu. Karena kan memang unitnya rare ya. Unitnya rare ya. Terbatas dan memang ya mau nyari kemana gitu kan, sampai akhirnya singkat cerita gue dapet lah itu Vespa, ya kan. Terus gue kabarin sama orang itu, Om ada nih gitu kan. Terus mana fotonya, fotoin segala macam. Nah yang ngebedain itu hijau dia ini di BPKB itu tulisannya hijau lumut. Oke. Nah, si Vespa HUT Indonesia ini itu ada berapa warna sih, Mas?
total 2, hijau dan biru. Hijau dan biru. Nah, yang birunya itu ciri-cirinya itu di kepalanya. Kalau super kan, kalau ini kan nggak ada kunci kontaknya ya. Nah, kalau yang biru itu ada kunci kontaknya, gitu. Nah, kalau yang ini cirinya apa sih? Cirinya di BPKB-nya hijau lumut, gitu. Jadi kalau lo, misalkan nih, lo lagi ada temen lo atau lo lagi ngeliat kemana, terus ngeliat Vespa super nih, tahunnya 78, ya kan? Terus warna hijau, lo periksa bro, BPKB-nya. Kalau BPKB-nya hijau lumut, ya harga berapa, kondisi kayak gimana pun, mesinnya hancur apa segala macam, ambil aja. Oke. Itu saran tuh. Ambil aja tuh. Jadi ya maksud gue gini ya. Tapi perbedaannya tuh apa sih? Yang hood sama yang biasa? Jadi gini, sebenarnya pada saat itu Dan Motor itu ngeluarin Vespa hijau lumut, memang waktu belum dipesan sama gubernur nih ya kan, tapi nggak laku pada saat itu, gitu, nggak laku sampai akhirnya gubernur pesen nih, ya kan, gue mau dong bikin Vespa special edisi, gitu kan, oh ya udah warna ini mau nggak? Dia bilang kayak gitu, warna hijau lumut, gitu kan. Nah mungkin pada saat itu karena kurang laku, ya kan, diakalin lah nih sama Dan Motor, dikasih strip apa, stripping putih, detailnya dari strip, terus ya terus dari emblem, dikasih emblem, ada emblem 450-nya, ya orang kalau kayak gitu kan kayak, wis, ya kan ada sesuatu yang beda gitu. Apa namanya, berarti nggak beda jauh sama yang Matic juga ya? Ya. Kayak yang dikeluarin limited edition kan kemarin yang 75, terus yang baru-baru ini juga yang apa? 10 tahun anniversary, ya. Itu kan sama-sama Primavera, cuman dia ada emblemnya tuh, sama ada nomornya. Perkara emblem aja harganya jadi naik bro, iya. Perkara emblem aja harga tuh bisa jadi langsung. Jadi bedanya itu aja ya? Iya, sebenarnya itu aja sih, gitu. Sama sejarahnya lah. Sama sejarahnya, gitu. Jadi yang bikin mahal tuh sejarahnya. Oke. Gimana sih kriteria orang biar nih teman-teman biar tahu kalau apa yang baru-baru pengen main Vespa, mau beli Vespa tuh gimana sih, kita belinya harus lihat apa dulu? Apa sih yang paling utama tuh? Oke. Beda-beda ya, tipikal pedagang juga nih beda-beda nih, gitu kan. Ada pedagang atau orang atau calon pembeli, customer itu yang ngelihat dari bodinya nih, catnya nih, gitu kan. Wah asal catnya mulus, gitu, gue beli aja deh, gitu. Tapi dia nggak tahu nih kalau ternyata mesinnya ya isepannya kena lah, atau ya apa banyak rembesannya lah, gitu. Terus dia nggak merhatiin surat, dia nggak merhatiin nomor rangka, nomor mesin, gitu. Ya bebas-bebas aja sih sebenarnya. Tapi kalau lo nanya ke gua pribadi, basicnya gua orang hukum. Jadi kalau gua mau beli motor, yang gue lihat adalah suratnya dulu. Awalnya suratnya dulu. Kalau gue ya, ini kalau gue awalnya pasti yang gue lihat adalah suratnya dulu. Suratnya akur nggak nih, lengkap nggak nih, ya kan? BPKB-nya ada nggak, STNK-nya ada nggak, terus nomor di BPKB sama STNK-nya akur nggak, gitu. Nah kalau itu sudah akur, gue cocokin dengan nomor rangka sama nomor mesin di fisik, ya kan? Nah ini kudu punya ketelitian juga nih. Ini nomor rangka, nomor mesinnya keterikan nggak nih? Asli nggak nih? Lasan nggak nih? Gitu. Pokoknya kalau gue ngelihat itu nomor suratnya udah akur, nomor mesinnya asli, nomor rangkanya asli, baru gue ngelihat ke bodinya. Ya kan? Bodinya lurus nggak nih? Gitu. Lempeng nggak nih bodinya? Terus cat-catannya gimana? Gitu. Terus baru gue ke mesin sih. Karena kalau gue ngelihatnya perhitungan gue ya, ngerestorasi mesin sama ngerestorasi body itu mendingan ngerestorasi mesin, gitu. Berarti kalau body udah nggak center, mendingan nggak usah gitu. Ya. Karena susah ya. Ya. Kalau lu ngeliatnya udah nggak center, nggak seger. Kalau gue sih ya, decknya udah pengak-pengak apa segala. Wah, gue harus ngerapihin body lagi nih. Gue harus ngitung, ngerapin body, ngecat segala macam. Sekarang paling murah 4 juta sampai 5 juta lah gitu, ya kan. Terus gue beli unit berapa nih harganya, ya kan? Terus gue harus ngerestore itu, gue berarti harus markup modal gue 5 juta gitu kan.
Nah, berapa lama sih kita nge-restore? Katakanlah 2 bulan. Berarti kan selama 2 bulan itu duit gue mendem tuh. Nggak muter. Ah, males lah. Ya kan? Jadi, ntar deh gitu. Gue pasti gue lewatin yang kayak gitu. Kecuali kalau lo buat make ya. Lo buat make, terus lo santai. Ya nggak apa-apa sih, sah-sah aja kalau lo mau ngerestorasi itu nunggu berapa lama. Itu ya sah-sah aja sih sebenarnya gitu. Gue juga sebagai pedagang pernah ketipu juga beli part gitu. Jadi pesan gue buat temen-temen subscribernya SIB, kalau lo mau beli sesuatu khususnya Vespa gitu di sini, carilah pedagang yang memang sudah terbukti gitu kan, nggak macem-macem gitu. Karena ya sakit juga sih kalau lu udah ngeluarin duit nggak taunya lu ketipu sama pedagang. Nah, jangan sampai lu tergoda dengan harga murah. Ya, gue juga pesan karena gini, nggak banyak kok range keuntungan pedagang tuh nggak banyak gitu. Jadi kalau lu ngerasanya itu harga kemahalan, nggak beda jauh pasti modal dia, gitu. Jadi ya udah lalu ya kalau gue lebih kalau orang hitung ini sih hitung lu ngerawat. Iya. Hitung si pedagang tuh ngerawatin Vespa-nya. Iya. Kayak waktu gitu-gitu sih. Gue bilang kayak gini sih. Kalau sama customer gue ya, kalau misalkan lagi mau perang kayaknya. Gue selalu bilang sama customer gue ya gitu. Kalau mereka ada yang ngerasa kemahalan, nggak apa-apa lo cek langsung aja dulu ke rumah gitu. Karena kebanyakan ketika dia sudah cek langsung barangnya, wah iya, pantas lo ngehargain harga segini gitu. Gitu sih. Pesan gue itu aja sih. Oke, siap. Gue ada sesuatu buat SIB. Gitu. Iya. Ntar ya gue siapin. Nih, bro. Gue punya merchandise dari Ruang Vespa. Thank you banget nih, Mas. Yoi. Pas banget SIB ya kan, skuter in black. Iya. Bajunya hitam juga, Iya. warna hitam. Pas Siap. banget. Nah, ini bisa didapetin di mana, Mas? Apa ini cuman kayak lu spesial aja gitu kalau ada yang beli lu kasih gitu ya, nggak dijual ya? Enggak, itu nggak gue jual merchandise-nya, tapi kalau misalkan ini servis dari Ruang Vespa lah. Kalau misalkan ngambil Vespa di kita ya buat kenang-kenangan gitu kan, buat kenang-kenangan. Jadi ketika gue ngelihat orang itu di jalan pakai kaos ini, wah ini pernah touching nih sama gue nih gitu. Kayak lo, ya kita pernah collabs gitu kan ya. Ini merchandise buat lo gitu. Lo tahu aja ukuran gue. Ya udah Mas, thank you banget Mas atas waktunya semuanya. Siap, sukses buat. Jangan lupa follow IG-nya Ruang Vespa. Ruang Vespa di mana, di sini nih ya? Iya, jangan lupa juga follow IG-nya Skuter in Black dan subscribe YouTube-nya juga. Siap. Gua dari Skuter in Black cabut. Gua dari Ruang Vespa. Ya. Thank you. Yuk, thank you. Bye. Bye. Oh, baby, why you act so cold? That little dress hotter